Berapa umurku? Jungkook menanggapi kritik terhadap versi eksplisit Seven. Sejak kebangkitan BTS yang meroket, dunia telah menyaksikan anggotanya berkembang dari artis pemula menjadi superstar global. Tapi hanya sedikit yang menghadapi sorotan mengenai evolusi pribadinya seperti anggota termuda grup, Jungkook. Dalam percakapan intim baru-baru ini dengan Dest, penyanyi itu membahas metamorfosisnya baik sebagai individu maupun artis, menyoroti perjalanan dari Maknae menjadi artis solo yang dewasa. Evolusi Jungkook tidak terlalu halus, dia menindik alis dan bibirnya, memamerkan banyak tato, mengikuti tinju, dan memanjangkan rambutnya. Tapi di balik transformasi fisik ini, terdapat hubungan emosional yang mendalam dengan ARMY. Aku perlu memberitahu orang-orang yang mencintaiku, aku seperti ini, aku tidak memaksa siapapun, kata Jungkook. Sentimen ini terutama terlihat jelas dalam single debutnya Seven yang mendapat reaksi beragam karena versi eksplisitnya. Kritikus dan penggemar sama-sama memperdebatkan penyertaan lirik dewasa dengan kalimat yang lebih dewasa daripada apapun yang pernah diproduksi BTS. Jungkook menanggapi mereka yang mempertanyakan keputusannya. Jungkook menunjukkan usia dan perkembangan hidupnya secara halus mendesak para penggemar untuk mengingat bahwa artis seperti semua individu tumbuh dan berkembang. Jungkook mengatakan, kalau kamu merasakannya seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan kalau dipikir-pikir berapa umurku? Tapi penting untuk dipahami bahwa pilihan-pilihan ini bukan hanya sekedar nilai kejutan. Hal ini berasal dari kebutuhan mendalam akan ekspresi diri dan keluar dari kebiasaan. Keputusan untuk melepaskan diri dari image yang digarapnya sebelumnya bukanlah sebuah dadakan atau pemberontakan terhadap image BTS-nya. Dalam kata-katanya sendiri, itu adalah cerminan dari siapa dia sekarang. Seven, bukan aku yang mencoba melepaskan diri dari imageku. Penting bagiku untuk menunjukkan seberapa besar aku telah berkembang sebagai artis solo melalui tantangan baru, kata Jungkook. Upaya solo Jungkook mencerminkan upayanya untuk mencapai keaslian, pencarian identitas di luar label Baby of the Group yang telah melekat padanya sejak awal berdirinya BTS. Ini adalah perjalanan yang harus dilalui oleh setiap seniman, terutama mereka yang memulai karirnya di usia muda. Evolusi Jungkook memberikan pelajaran besar dalam hubungan artis. Penggemar menekankan perlunya pemahaman dan ruang. Sama seperti penggemar yang mencari hiburan dan pengertian dalam musik artis favoritnya, artis juga merupakan manusia yang mencari suaranya dan mendambakan penerimaan atas siapa dirinya sebenarnya. Meskipun perubahan selalu menemui penolakan, penting bagi ARMY dan komunitas global yang lebih luas untuk memahami esensi evolusi seorang seniman. Transparansi, kerentanan, dan eksplorasi identitas Jungkook yang tak kenal takut harus dirayakan, bukan dikritik. Di sisi lain, ARMY bercanda bahwa pengawal Jungkook pasti lelah terhadapnya setelah kelakuannya menggemaskan di bandara. Jungkook telah membuat ARMY tersenyum di bandara, tapi apakah itu mengorbankan pengawalnya? Pada 12 September, Jungkook terlihat di Bandara Incheon dalam perjalanan kembali ke Amerika untuk jadwal luar negeri lainnya. Seperti biasa, netizen tidak bisa melupakan betapa interaktif dan imutnya Jungkook saat ia berjalan melewati bandara, baik saat menyapa media maupun berpose untuk foto, vlogging para penggemar, atau membawa kembali lompatan kecilnya yang lucu. Sementara netizen menyukai betapa hyper dan interaktifnya Jungkook dengan penggemar, salah satu penggemar mendapatkan perhatian setelah bercanda tentang betapa lelahnya keamanannya. Di dalam klip itu, ARMY membagikan momen kocak Jungkook di bandara dan reaksi pihak keamanan atas tindakannya, baik itu membimbing sang idola melewati bandara, harus mengambil barang-barangnya saat mengambil foto, atau berhenti saat Jungkook membuat pose lucu. Saat klip itu diposting, ARMY tertawa melihat klip tersebut dan senang melihat interaksi antara Jungkook dan stafnya, membandingkan mereka dengan ibu dan anak di toko. Bahkan di Twitter, klip itu tersebar dan membuat ARMY tertawa. Tentu saja semua meme dan komentarnya bersifat ringan, dan staf serta penjaga mungkin dilatih untuk mengantisipasi perilaku idola apapun. Fakta bahwa mereka harus memperhatikan Jungkook karena dia selalu ingin menyapa para penggemar sungguh menghangatkan hati dan menunjukkan cintanya pada ARMY. Sementara itu, berbicara tentang staf, Tarzan Bodyguard menarik perhatian saat Jungkook ada di bandara. Sementara Jungkook merebut hati ARMY di seluruh dunia, ada orang lain yang mencuri perhatian penggemar setelah sang idola tiba untuk jadwal di luar negeri. Kalau visual Jungkook tidak cukup, Jungkook benar-benar punya pesona yang luar biasa saat ia berinteraksi dengan media dan ARMY, menunjukkan sisi dirinya yang lebih hyper dan aktif. Tapi, meski Jungkook memukau netizen dengan visual dan perilakunya, di Bandara Incheon, dia bukanlah satu-satunya yang membuat ARMY terobsesi. BTS dikenal punya anggota staf tampan yang mampu mengalihkan perhatian ARMY paling setia sekalipun. Di bandara, penggemar langsung memperhatikan seorang anggota staf dengan rambut panjang dan dia langsung mendapat perhatian karena tampannya.
Tentu saja ARMY langsung menyadari dan idola itu dengan cepat menjadi viral di TikTok dan secara resmi dijuluki pengawal Tarzan. Meskipun netizen tidak yakin apakah dia adalah pengawal atau anggota staf. Dalam komentarnya, ARMY memberikan reaksi terbaik saat mereka meminta maaf pada Jungkook karena jatuh cinta pada staf yang dijuluki OP sebagai pengawal Tarzan. Netizen selalu bercanda bahwa harus ada syarat tampan atau ganteng untuk bekerja di HYBE. Yang kedua, seorang tentara berbagi kesan pertama bagaimana rasanya melihat J-Hope di dunia nyata. Melihat J-Hope secara langsung adalah mimpi yang jadi kenyataan bahkan di militer. Setelah mendaftar militer pada bulan April 2022, J-Hope telah dipromosikan sebagai asisten instruktur latihan untuk pusat pelatihan rekrutmen melalui proses evaluasi. Baru-baru ini sebuah anekdot dari seorang prajurit yang saat ini sedang menjalani wajib militer beredar di media sosial dan menjelaskan bagaimana dia tersandung saat bertemu J-Hope. Dia mengatakan, "Aku biasanya tidak melihat J-Hope karena meskipun kami berada di unit yang sama, kami bekerja di lokasi yang berbeda. Tapi kemudian aku dikirim ke lokasinya dan dalam perjalanan makan aku melihat J-Hope membimbing para peserta pelatihan. Karena aku memakai kunci merah, dia pasti mengira aku seorang perwira dan dia memberi hormat kepadaku. Sebenarnya aku tidak mengenalinya saat dia memberi hormat padaku, tapi juniorku berkata, itu J-Hope, jadi aku menyadari siapa dia. Dan lagi pula dia adalah seorang idola, dia punya kulit yang bagus dan seragamnya terlihat sempurna untuknya. J-Hope punya kulit idola yang sempurna. Dan tentu saja tinggi badannya dan proporsinya yang sempurna membuat seragamnya terlihat sangat keren." Di sisi lain, J-Hope kembali ke Weverse untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jungkook dan RM. Sejak J-Hope sibuk, J-Hope harus mengucapkan selamat ulang tahun pada magnet Jungkook melalui Weverse. Ia meninggalkan komentar di surat Jungkook yang sebelumnya ia bagikan jelang 1 September. Meskipun J-Hope punya reputasi sebagai orang pertama yang mengomentari postingan anggota BTS, dia meninggalkan pesan ulang tahun pada Jungkook beberapa minggu kemudian. "Jungkook kami, Siguki, aku terlambat tapi selamat ulang tahun. Aku meninggalkan balasan sekarang karena aku sangat sibuk. Love you." Demikian pula, RM merayakan ulang tahunnya pada 12 September, jadi leader BTS itu menulis surat refleksi panjang tentang ulang tahun terakhir usia 20-an, pertumbuhannya, dan banyak lagi melalui Weverse. Sebelumnya, dia mengaku kepada ARMY bahwa dia malu dengan hari ulang tahunnya. J-Hope pun meninggalkan balasan pada postingan RM ini, mengucapkan selamat ulang tahun dan mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. 6 Juni, selamat ulang tahun, aku cinta kamu, J-Hope. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.